Kenapa kita bisa mengalami hal tersebut? Karena mungkin saja Bapak Ibu tradingnya melawan arah. Harga sedang naik, tangga, ya istilahnya saya bilang ini tangga naik, atau uptrend, Bapak Ibu mencari sell, ya pastilah mengalami floating minus, bahkan bisa mengalami kerugian atau margin call. Kenapa? Itulah penyakit-penyakit trader yang ingin mendapatkan signal setiap hari. Benar market lagi jelek, Anda tetap masuk. Ya kan gatal tangannya. Pengen dapat profit secepatnya, pengen dapat profit setiap hari. Itu yang tidak bisa. Karena halo rekan-rekan traders dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bergabung kembali di YouTube channel saya, Joteng. Senang rasanya bisa berjumpa Bapak Ibu kembali dalam video-video edukasi seputar dunia trading. Nah, kebetulan pada topik kali ini saya akan membahas kembali seputar trader yang sering mengalami kerugian. Sejak saya mulai trading 10 tahun, 11 tahun lalu, sampai sekarang, itu pola trader sama saja. Karena saya banyak mengenal trader-trader, retail trader, baik newbie, profesional, maupun guru, bahkan master sekalipun, yang dulu jago trading, tiba-tiba rugi atau mengalami margin call. Pada kesempatan video kali ini, perkenankan saya untuk sharing pandangan sudut pandang saya, persepsi saya, dan mungkin nasihat ataupun sharing pengalaman saya kepada Bapak Ibu, siapapun juga yang menonton video ini, yang sering sekali mengalami kerugian, bahkan mungkin mengalami margin call dari trading. Baik trading sendiri maupun trading ditradingkan oleh orang lain, atau mungkin trading sendiri dengan cara teknik yang berbeda-beda. Sebagai edukator, kewajiban saya untuk menjelaskan segala yang berhubungan dengan trading. Disclaimer on. Artinya apa? Artinya trading memiliki risiko kerugian sebagian ataupun keseluruhan dana Bapak Ibu yang mengalami trading di dunia futures atau pasar uang. Dan tidak ada yang pasti dalam dunia trading, sehingga hati-hati dalam penipuan daripada oknum-oknum tertentu. Dan trading memiliki high risk, high return, dan reward berbanding lurus dengan risiko. Biasanya, trader itu mengalami yang dinamakan floating minus. Ya, artinya apa? Istilah orang jemuran atau gantungan. Artinya apa? Artinya pada saat kita melakukan posisi open untuk short atau sell di bawah sini misalnya ya, di bawah sini, lalu ternyata harga terbang. Kita berharap harga terjun, tapi harga terbang. Kenapa? Karena kita salah entry di bawah. Itu yang mengakibatkan kita mengalami floating minus. Bahkan bisa mengalami margin call. Jika lotnya besar atau equity-nya kecil atau money management-nya tidak benar. Ada lagi yang mengalami buy. Buy di atas dengan harapan market terbang. Berharap gold-nya terbang. Contoh kasus ini gold. Akan tetapi, market malah sebaliknya, pergerakan harganya malah turun. Ini yang membuatkan kita mengalami floating minus, bahkan bisa mengalami margin call. Dua hal inilah yang menjadi penyebab kenapa kita bisa mengalami kerugian atau mengalami margin call dalam dunia trading. Karena salah posisi. Nah, kenapa kita bisa mengalami hal tersebut? Karena mungkin saja Bapak Ibu tradingnya melawan arah. Harga sedang naik, tangga, ya istilahnya saya bilang ini tangga naik, atau uptrend, Bapak Ibu mencari sell, ya pastilah mengalami floating minus, bahkan bisa mengalami kerugian atau margin call. Kenapa? Karena market sedang uptrend, Bapak atau Ibu melakukan posisi berlawanan dengan arah market. Artinya melawan
badai, melawan arah angin, melawan arah market, begitu istilahnya ya, melawan arah. Ya, jadi tidak sesuai dengan arah, akhirnya Anda berhadapan dengan market yang besar, Anda tidak kuat, mengalami kerugian. Ya, ini tangga naik dan tangga turun. Kalau tangga naik, apa yang mesti kita lakukan? Biasanya adalah kita cari buy. Begitu. Kalau tangga turun, kita cari sell. Nah, bagi Bapak Ibu yang bingung, apa itu buy, apa itu sell, apa itu tangga naik, apa itu tangga turun, bisa ikut kelas gratis STI Education Group komunitas trader untuk belajar bersama dan trading bersama, khususnya untuk pemula juga boleh ya, karena ada video-video dasar trading, ataupun para trader pun boleh, kita ada roadmap dan analisa. Sedangkan untuk signal itu biasanya bonus ya, tidak pasti. Ini ada broker namanya Amarkets. Saya sudah trading di broker ini sekitar beberapa bulan belakangan ini, dan saya melihat untuk spreadnya sangat kecil, khususnya yang trader gold. Ini pun spreadnya kecil untuk gold maupun Bitcoin dan pair lainnya. Jadi menurut saya ini sangat bagus jika Bapak Ibu untuk menjadi referensi tradingan Bapak Ibu masing-masing. Karena saya melihat dari fasilitas yang diberikan oleh broker ini, Amarkets, ini cukup menarik sekali. Seperti ada akun Islamik, lalu secara tipe account ada beberapa tipe, yaitu ada standard, ECN, fix, dan zero. Info lebih detailnya Bapak Ibu bisa kontak admin ataupun customer service untuk mendapatkan informasi lebih detail. Sekali lagi, jika harga naik, jika tren naik, maka kita mencari posisi selalu buy. Jika harga turun atau downtrend atau pola marketnya menurun atau bearish, carilah sell. Cara paling aman dalam trading adalah mencari posisi yang searah dengan market dan melihatnya dari TF besar. Saya bisa menggunakan dari time frame daily, H4, dan H1. Nah, inilah penyebab salah satunya, ya tadi seperti saya bilang, salah entry. Karena apa? Karena kita tidak follow atau kita tidak tahu market structure. Arah trennya kita tidak tahu, sehingga kita entry-nya pun sembarangan. Kedua, menurut saya mungkin Bapak Ibu sudah terlalu percaya sekali terhadap diri sendiri, analisa sendiri, akhirnya mengalami overconfident, terlalu percaya diri berlebihan, membuat Anda melakukan overload dan overtrade. Apa overload? Lotnya banyak. Ya, modal 100, lotnya 0,1. Itu bisa MC, bisa margin call. Ya. Overtrade apa? Averaging berkali-kali, berpuluh-puluh transaksi dengan lot yang besar juga. Equity-nya sedikit atau kecil. Lalu kedua, Anda merasa Bapak Ibu pikir, wah saya punya duit Jo, modal 1.000 saya bisa top up. Modal 2.000 saya bisa top up lagi. Floating 5.000 saya top up lagi 5.000. Floating 10.000 saya top up lagi 10.000. Percaya saya, market jangan dilawan. Jika market sedang uptrend, follow the trend. Cari buy. Jika market sedang downtrend, cari sell. Follow the trend. Trend is my friend, istilahnya ya. Jadi jangan pernah melawan trend. Kenapa? Karena kita tidak kuat dana kita melawan market yang begitu besar sekali, sehingga mengalami floating minus yang sangat besar juga, dengan berharap top up terus, akhirnya Anda mengalami kerugian yang sangat-sangat besar. Kenapa saya ngomong gini? Karena dulu pun saya pernah mengalami hal yang sama. Background saya bukan konten kreator, saya bukan YouTuber yang mencari duit atau mencari nafkah dari YouTube, bukan. Saya mencari nafkah atau mencari duit dari trading. Nah, video ini saya buat untuk edukasi. Karena dari dulu saya trading sampai sekarang, saya sering kali melihat banyak sekali trader yang menganggap enteng, menganggap gampang, menganggap mudah trading itu. Akhirnya mengalami kerugian. Lalu cari kambing hitam, trading itu scam Joe. Trading itu gambling Joe. Padahal yang salah siapa? Diri sendiri, bukan bisnisnya. Nomor 5, ini sifat dasar manusia. Serakah. Udah untung 1.000, nggak di close. Maunya 2.000 Jo. Udah untung 1.900, nggak di close juga. Maunya 3.000 Jo. Udah untung 2.900, nggak di close profit juga. Tunggu sampai 5.000 Jo. Sudah sampai 4.500, harga tiba-tiba terjun dan mengalami kerugian. Hilang profitnya. Padahal
market itu masih ada waktu 24 jam dalam seminggu kalau cryptocurrency. Kalau forex, gold, 5 hari seminggu. Jadi sebulan tuh punya waktu sekitar 20 hari untuk trading gold. Untuk trading cryptocurrency, Bitcoin, bisa sampai 30 hari. Full month. Tapi serakah. Pengen dapetnya cepat. Banyak. Cepat kaya. Cepat profit. Cepat dapat uang banyak. Padahal market itu sifatnya tidak pasti. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Ya. Kemudian, apa yang terjadi berikutnya lagi? Bodoh. Maaf kata ya, saya harus ngomong apa adanya. Kenapa bodoh? Banyak trader yang siap mengalami kerugian atau rugi atau margin call di trading. Ratusan dolar, ribuan dolar, puluhan ribu dolar, ratusan ribu dolar. Demi apa? Demi ego dia. Dia merasa paling pintar, padahal dia manusia paling bodoh. Kenapa? Karena nggak mau belajar. Tidak rela untuk spend atau invest dari leher ke atas. Apa itu? Belajar, cari mentor yang benar, cari trader yang benar, cari master, cari guru yang benar, cari teknik yang sudah terbukti. Terbukti apa? Terbukti profit konsisten. Cari itu. Maka kalau Anda sudah mencari, menemukan itu, minimal Anda tidak mengalami jatuh di lubang yang sama. Karena banyak sekali trader-trader itu sok pinter, padahal aslinya bodoh. Kenapa? Karena merasa paling gampang. Ah, trading gampang, Ojo. Ini mau terbang, gue cari aja buy. Ini di atas gue cari sell. Benar, kadang-kadang salah. Akhirnya mengalami kerugian. Nah, kalau salah, nggak mau koreksi. Tidak mau mengakui kesalahan, tidak mau cut loss, akhirnya ditahan terus mengalami kerugian. Banyak sekali hal-hal yang terjadi gara-gara kita mengalami namanya full margin. Cacing-cacing, naga-naga istilah saya. Ada juga yang modal $1.000, lotnya satu lot. Open lotnya satu. Wah, ini juga resikonya sangat besar sekali. Begitu ya. Maunya apa? Karena mau untung besar atau untung rugi besar. Nah, pilihannya itulah menjadilah gambling mode on. Ya, karena ingin cepat profit besar. Nggak mau nunggu, tidak mau proses. Maunya instan. Sekali lagi, tidak ada yang instan dalam dunia trading. Ini saya ngomong berdasarkan pengalaman saya selama belasan tahun trading di gold, di futures market, major pair, maupun di cryptocurrency. Contoh ini, market ya bergerak ke kanan, kalau nggak naik ya turun. Begitu ya. Jadi semua kembali kepada Bapak Ibu. Kalau kita sudah tahu pergerakan market naik turun, ini tangga naik, kita mencari buy, lalu bergerak ke kanan, ya selalu mencarilah posisi yang sesuai dengan arah market. Nah, selanjutnya lagi, Anda masih ingin terus rugi di trading? Biasanya kalau masih terus rugi trading, ujung-ujungnya keluar dari trading. Bilang trading itu scam, trading itu gambling. Berhenti trading, ya lanjut trading atau terus berdarah-darah lagi. Nah, semua kembali kepada Bapak Ibu. Duit, duit Bapak Ibu. Uang, uang Bapak Ibu. Tapi kalau saya pribadi, saya sudah mengalami dulu. Margin call juga dulu beratusan juta juga. Ya, waktu awal-awal trading, saya sudah kapok. Dan saya harus membenarkan dan mengembalikan kerugian saya itu dengan cara bertahap. Dan puji Tuhan, Alhamdulillah, semua sudah kembali dan kita bisa profit konsisten. Banyak member-member STI pun sudah mengalami profit konsisten. Sebelumnya MC 9 kali tuh ada satu bapak ya. MC 9 kali berturut-turut sebelum kenal STI, sebelum kenal Joteng. 9 kali MC berturut-turut. Lalu bikin testimonial, wah setelah saya ikut kelas Pajo, saya ikut benerin mental, psikologi, arah market saya benerin gitu ya. Teknikal saya benerin. Bersyukur Bapak itu sudah tidak mengalami margin call kembali. Karena sudah dibenerin money management, mindset, termasuk teknikalnya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu masih ingin lanjut trading seperti saya, ya bisa hidup dari trading, bisa mendapatkan untung dari trading, bisa mendapatkan kehidupan yang layak dari trading, full, benar-benar full. Nggak kerja sebagai karyawan, nggak punya bisnis yang lain, ya saya sudah kasih istri saya yang bisnis ya, saya benar-benar fokus di trading saja, dan hasilnya bisa melebihi gaji direktur, bisa melebihi income daripada seorang entrepreneur. Asal terstruktur, terencana, kemudian mempunyai metode yang benar, strategi yang benar, psikologi mental yang benar. Jangan panik, sabar, dan disiplin.
Cari penyakitnya apa? Oh, ternyata Pak Jo, saya sakitnya itu di mental, di psikologi saya udah rusak. Nah, kalau psikologi rusak, Bapak Ibu jangan benerin teknikal. Ada satu Bapak juga telepon saya. Pak Jo, saya udah habis miliaran di trading forex, baik gold maupun mata uang yang lainnya. Saya bilang, Bapak ini nggak salah, sampai puluhan M bahkan, puluhan miliar maksudnya ya, mengalami kerugian. Ya saya gimana Pak Jo, saya mau balikin kerugian saya itu. Apa yang mesti saya lakukan? Saya bilang, Bapak itu penyakitnya bukan teknikal. Bapak itu yang sakit adalah psikologinya, mentalnya. Yang harus dibenerin psikologinya dan mental dan mindset tradingnya. Bukan teknikal. Karena teknikal itu hanya menyumbang 20-30% saja. Tapi ini selebihnya ini. Diri sendiri yang susah sekali untuk kita kontrol, kita lawan, kita jaga supaya kita tidak terbawa emosi, tidak terbawa dengan greedy, serakah, fear, takut, atau apapun juga. Ya, seperti saya bilang, latihan lah. Kalau sehari nggak ngentri, itu kayaknya ada yang gatel tangan. Itu banyak sekali tuh. Sakau lah istilah saya bilang ya. Pak Jo, mana signal? Mana signal? Mana signal? Kok nggak ada setiap hari ribut, komplain. Waduh. Padahal kita udah bilang, kalau Anda masuk sembarangan, pasti rugi ya. Kalau mau masuk sembarangan, ya udah jangan ikut signal lah. Trading sendiri saja. Itulah penyakit-penyakit trader yang ingin mendapatkan signal setiap hari. Benar market lagi jelek, Anda tetap masuk. Kan gatal tangannya. Pengen dapat profit, pengen dapat profit secepatnya, pengen dapat profit setiap hari. Itu yang tidak bisa. Karena satu kondisi market itu lagi jelek. Memang sengaja dibuat seperti itu oleh market maker. Jadi Anda kejebak. Kenapa? Karena nggak bisa kontrol emosinya. Tapi kalau kita bisa kontrol emosi, 90% saya jamin Anda profit. Itu aja. Jadi Bapak Ibu yang punya penyakit, ya rugi banyak, margin call berkali-kali, lotnya besar sekali. Ya itu terserah Bapak Ibu ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi kalau mau dibenerin, trading for living atau hidup dari trading yang bisa berkecukupan, maka harus dibenerin lah apa yang menjadi penyebabnya. Psikologi kah? Mindset kah? Mental kah? Atau fear greedy-nya? Atau technical? Begitu ya. Ini ada broker namanya Amarkets. Saya sudah trading di broker ini sekitar beberapa bulan belakangan ini, dan lalu secara deposit itu juga sangat banyak sekali pilihan, ya QRIS atau local bank. Lalu ada pilihan yang lain ya, OVO ataupun menggunakan cryptocurrency USDT TRC20 dan Bitcoin dan lain-lainnya. Menarik sekali, depositnya ini sangat instan. Lalu untuk WD-nya pun ada pilihan untuk bisa tarik ke OVO ataupun ke Dana, bisa ke local bank, dan bisa juga ke Bitcoin ya. Lalu berikutnya lagi, Bapak Ibu harus cari gaya trading yang cocok dengan masing-masing orang. Ada yang scalper, scalping. Ada yang intraday, harian. Ada yang semi swing. Jangan dicampur. Ada yang orang-orang scalper yang suka trading scalping, M1 dan M5, disuruh trading di semi swing H1. Waduh, itu boringnya minta ampun. Pasti mungkin mengalami kerugian. Tapi orang-orang semi swing disuruh trading scalping, pusing dia palanya. Istilah orang amsyong. Nah, saya akan berikan satu teknik yang sangat sederhana sekali, yang mungkin sudah kali Bapak Ibu dengar juga, tapi ini seringkali dilupakan orang. Gunakanlah namanya satu trend line saja. Ya, kalau Bapak Ibu sering loss, sering rugi, coba ganti teknik, pakai satu teknik aja. Melatih dulu mindsetnya. Selama harga di atas garis trend line, carilah buy. Selama harga nanti kalau di bawah trend line, carilah sell. Sebaliknya gitu ya. Kalau harga turun, carilah sell. Udah. Sell-nya di mana atau buy-nya di mana? Setelah menyentuh garis. Gitu aja. Gampang sekali. Coba latihannya dulu. Mungkin agak lama ya. Tapi nggak apa-apa. Coba dulu latihan. Dipraktekin dulu. Lalu nanti semoga siapa tahu teknik ini berguna. Demikian ya Bapak Ibu. Semua edukasi, sharing pengalaman, cara saya memberikan uh, solusi daripada penyebab-penyebab Bapak Ibu yang sering mengalami kerugian, saya rasa itu saja penyakit-penyakit yang perlu kita obati atau yang perlu kita benerin gitu ya. Teknikal kah? Kalau teknikal gampang, tinggal belajar saja sama guru atau sama master, bisa beres. Tapi kalau psikologi mental, itu yang dari Bapak Ibu sendiri yang harus benerin. Tidak ada guru, tidak ada master yang bisa membenarkan.
Percuma Bapak Ibu ganti-ganti teknik, 20 orang, 20 guru, 20 komunitas, 20 teknik Bapak Ibu pelajari. Tapi kalau mental, mindset-nya salah, dan itu yang menjadi penyakitnya, tetap aja Bapak Ibu akan mengalami kerugian juga, ujung-ujungnya mengalami margin call. Saran saya sebaiknya perbaiki dulu mindset Bapak Ibu, psikologinya, dan mentalnya dulu. Apa tujuan trading? Itu dulu yang paling penting. Kalau udah ketemu tujuan tradingnya benar, tentukan target. Sehari, seminggu, sebulan, mau berapa persen atau berapa dolar profitnya. Kalau itu udah tercapai, stop. Seperti di video saya sebelumnya tentang cara mudah hidup dari trading. Kalau itu Ibu Bapak sudah ketemu polanya, maka berikutnya lagi yang gampang adalah Bapak Ibu tinggal melakukan money management saja. Selesai itu aja yang bisa saya sharing. Semoga video ini berguna untuk Bapak Ibu yang menonton video ini. Saya Joteng, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam profit untuk kita semuanya. Terima kasih.